Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahi masyaallah la yasriqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasriqu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puja-puji beserta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan juga masih diberi kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita masih bisa menerima dan menikmati berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama anugerah terbesar yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, agar kita selalu mendapat ridho dan cintanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa sayyidana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atau tabi'innya. Mudah-mudahan sampai kepada kita diakui sebagai umatnya yang layak mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil tajawal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, masih dalam kajian kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu hadis-hadis pilihan, masih di bab awal di halatul hamzah. Di hadis yang berikutnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, abligu hajataman la yastati'u iblago hajatihi faman ablago sultanan hajata ma la yastati'u iblagoha sabbatallahu ta'ala qadamahi ala sirati yaumal qiyamah. Hadirin yang saya hormati, semoga Allah muliakan bahwa kita hidup sebagai manusia bersifat sosial, bukan bersifat individual. Dalam arti kita saling berkaitan atau kita saling berhubungan yang otomatis saling membutuhkan. Jadi kehidupan manusia di alam dunia pasti akan saling membutuhkan karena adanya saling berinteraksi. Selain daripada itu, bahwa manusia hidup di dunia dalam melangkahnya memiliki atau mempunyai tujuan atau mempunyai hajat dan kebutuhan, di mana tujuan tersebut atau hajat tersebut ada yang bisa dilakukan dengan sendiri, ada yang perlu bantuan orang lain. Itu merupakan sunnatillah. Karena setiap manusia kemampuannya dan daya pikirnya atau pengetahuannya bahkan tenaganya masing-masing berbeda. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis ini kepada kita sebagai manusia yang hidup dalam sosial, yang hidup dalam keterkaitan dan interaksi. Rasulullah SAW sabda, abligu, sampaikanlah oleh kalian, atau abligu, tolonglah oleh kalian, atau abligu, bantulah oleh kalian, hajataman, kebutuhan seseorang siapapun, la yastati'u, yang mana orang tersebut tidak mampu iblago hajatihi, untuk mencapai tujuannya.
Rasul memerintahkan kepada kita sebagai makhluk sosial, bantulah, tolonglah siapapun yang meminta pertolongan kepada kita untuk mencapai satu tujuannya. Karena memang manusia yang saya katakan tadi, kemampuan dan dayanya masing-masing berbeda. Cuman syaratnya di sini, membantu siapapun atau menyampaikan hajat siapapun tentunya dengan syarat yang syariat. Lebih-lebih kita sebagai manusia yang beragama, manusia yang beriman, manusia yang keterikatannya erat dengan agama, maka ketika kita menolong seseorang wajib sesuai dengan syariat. Artinya tidak boleh tolong menolong dalam hal kemaksiatan, tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa. Diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling mentolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan atau permusuhan. Selagi tolong menolong dalam koridor syariat, selagi tolong menolong sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk saling tolong menolong sesama manusia. Karena mengapa? Kita pun sebagai manusia yang sifatnya lemah, tenaga kita lemah, fisik kita lemah, pemahaman kita lemah, dan kemampuan kita lemah, mungkin suatu saat, bahkan pasti suatu saat akan membutuhkan orang lain. Tolong-tolonglah dalam hak, dalam kebajikan, dalam ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam hal-hal kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tolong menolong dalam meminjamkan uang riba misalnya. Tolong menolong agar seseorang bisa melaksanakan judi misalnya. Tolong menolong memfasilitasi orang melaksanakan kumpul kebo atau berzina atau berjudi atau menganiaya orang lain atau mendolim orang lain atau membunuh orang lain atau memberi sarana kemusyrikan terhadap lain, itulah sesuatu yang dilarang oleh agama. Kita jangan pernah menolongnya, justru kita harus berusaha untuk mengingkarinya. Yang selanjutnya, paman ablagha sultana hajat taman la yastati'u iblaghaha sabatallahu ta'ala qadamai ala sirati yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menyampaikan kebutuhannya kepada penguasa, di mana orang tersebut tidak mampu mencapainya, tidak mampu melaksanakannya karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikannya, seperti misalnya terhadap legislatif, eksekutif, yudikatif, atau kepada birokrasi yang punya kekuasaan, siapapun di antara kita yang punya kekuasaan atau mampu mencapai itu, sementara di sisi lain ada orang yang butuhkan kita bantu mereka. Misalnya ada orang yang membutuhkan untuk sarana ibadah misalnya, yang bersangkutan dengan pemerintahan, yang bersangkutan dengan penguasa, dengan legislatif, dengan yudikatif, kita bantu mereka. Atau misalnya kepada birokrasi, kita butuh bikin KTP, kita butuh bikin KK misalnya, atau kepada lembaga kita butuh untuk membuat SIM misalnya, atau memperbanyak STNK misalnya, kita bantu. Karena tidak semua orang tahu atau semua orang mampu akan prosedur yang mesti dijalankan dalam satu tujuan. Kalau ketika kita mampu, siapapun yang mampu, kita bantu mereka, kita tahu tentang prosedur yang mesti kita langkahi, maka kita bantu. Dan yang menjadikan kita hati-hati, jangan digunakan, jangan dimanfaatkan demi keuntungan. Yang namanya saling menolong, ikhlas lillahi ta'ala, harus demi Allah, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa ada kesempatan maka kita cari untung, itulah bukan tolong menolong, akan tetapi justru kita sebaliknya akan memberatkan orang yang minta tolong kepada kita. Jadi jangan dimanfaatkan, maka kita bantu, kita selesaikan urusannya apa yang kita mampu, membantu dengan tenaga, membantu dengan pikiran, membantu dengan harta. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita catat saudara-saudara sekalian, bahwa jangan menganggap ketika kita membantu mereka baik dengan tenaga atau materi, mungkin bakal ada materi lagi yang kita dapatkan yang lebih besar.
Mungkin kalau kita membantu uang, kita akan mendapatkan uang lagi yang besar. Membantu 1 juta mungkin akan mendapatkan 7 juta atau 10 juta. Jangan berpikir ke sana. Karena ketika kita membantu orang lain, insya Allah Allah akan dengan cara Allah. Kadang-kadang kita tidak memahaminya bagaimana Allah menolong kita. Mungkin dengan kita menolong orang lain, walaupun tidak dengan materi, Allah membalas kita dengan kesehatan kita. Anak-anak kita soleh, mungkin kita dihindarkan dari malapetaka, mungkin kita dilindungi, dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, dan banyak lagi macamnya yang mungkin kita tidak terpikir. Suatu saat kita membutuhkan, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lewat siapapun, lewat tangan siapapun, itu karena amal kita yang pernah kita lakukan kepada sesama muslim. Insya Allah ketika kita menolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita. Ketika kita meringankan kebutuhan orang lain, pasti Allah akan ringankan kebutuhan kita. Ketika kita membantu menyampaikan hajat orang lain, insya Allah hajat kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah sendiri yang mungkin tidak kita sangka dan kita ketahui dari mana datang dan asalnya. Di sini ada janji Rasulullah SAW, ketika siapapun mau membantu orang lain yang membutuhkan kita, maka janji Rasulullah SAW, sabbatallahu taala qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah, Allah akan menetapkan 2 kaki orang tersebut nanti di atas siratal mustaqim di hari kiamat. Artinya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang menolong kepada orang lain ketika di dunianya, ketika menyeberang di atas jembatan Shiratal Mustaqim, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita pahami dan kita tahu bagaimana sabda Rasulullah SAW tentang bagaimana bahayanya Shiratal Mustaqim, bagaimana mengerikannya jembatan Shiratal Mustaqim. 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, bagaimana kita akan menempuhnya. Macam-macam orang nanti di kala itu, ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan badannya, ada yang langsung bagaikan kilat, kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar, ada yang menaiki kendaraan, macam-macam orang ketika dalam Shiratal Mustaqim menyeberang di sana, yang mana di bawahnya neraka jahanam yang siap menyantap siapapun yang jatuh ke dalamnya. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Kita harus yakin bahwa janji Rasulullah SAW pasti akan ditepati, karena apa yang dikatakan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menolong orang lain, orang yang suka menyampaikan hajat orang lain, insya Allah Allah akan selamatkan nanti di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka yakinlah kepada kita bahwa ketika kita menolong orang lain, pasti akan Allah tolong. Yakinlah kepada kita, ketika kita meringankan beban orang lain, pastilah kita akan diringankan beban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun yang kita mampu, lakukanlah selagi kita masih bisa melaksanakannya. Karena sebagai manusia, kita sendiri pasti akan membutuhkan orang lain. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya, Ibnu Adam ati rabbaka tusama akilan wala ta'sihi patusama jahilan. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, hei anak Adam, ati harus taat kalian rabbaka kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memberi kehidupanmu, yang memberi kesehatan terhadapmu, yang memberikan berbagai nikmat dan anugerah kepadamu. Maka ketika kamu taat kepada Allah, tusamma akilan, kamu mempunyai predikat orang yang berakal. Akan tetapi sebaliknya, wala ta'si patusamma jahilan, ketika kamu bermaksiat kepada Allah, ketika kamu munkar kepada Allah, maka orang tersebut jahilan, dinamakan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak punya akal. Jadi
perbedaan antara orang yang punya akal yang sempurna dan orang yang tidak punya akal. Tegasnya sesungguhnya orang yang bodoh adalah orang yang punya akal, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak punya akal yaitu orang bodoh adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa saling menolong terhadap sesama. Insyaallah yakini di hati kita semua bahwa ketika kita menolong orang lain pasti Allah akan menolong kita baik dunia maupun akhirat. Dan hadis yang kedua, mari kita taat kepada Allah, karena orang yang taat kepada Allah, kata Allah, memiliki Rasulullah SAW memiliki predikat yang punya akal. Ketika kita maksiat kepada Allah, predikatnya adalah orang yang tidak punya akal, yaitu orang yang bodoh. Mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan kepada hati kita dan melindungi kita semua agar kita senantiasa melangkah dalam tuntunannya, melangkah dalam keridhoannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kajian saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa introspeksi diri untuk kita semua, bisa bermuhasabah diri, dan juga mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita agar kita hidup lebih baik lagi dalam dunia ini, agar kita mempunyai bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.